Penggalian makam Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dilakukan pagi tadi di pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Sebelum penggalian makam dimulai, Ibunda Brigadir Yosua menangis histeris. Usai makam digali, peti jenazah kemudian dibersihkan dan diangkat menuju ke ambulans. Sebelum dibawa menuju RSUD Sungai Bahar, Jambi, pihak keluarga ikut menyaksikan. Peti jenazah dibuka untuk memastikan jenazah tersebut adalah Brigadir Yosua. Di RSUD Sungai Bahar, jenazah Brigadir J menjalani proses otopsi ulang. Setelah lebih dari 2 jam, proses otopsi ulang ini pun selesai. Jenazah Brigadir Yosua kemudian kembali dimakamkan yang digelar secara kedinasan. Proses otopsi ulang ini merupakan permintaan keluarga karena menemui banyak kejanggalan dari kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Lantas, apa hasil otopsi ulang ini? Akankah hasil otopsi ulang ini akan mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus? Tim TV One mengabarkan. Ya, karena otopsi ulang ini memang sudah dilakukan, tapi hasilnya memang belum diumumkan. Tapi malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa yang bisa diungkapkan dalam otopsi ulang yang dilakukan hari ini. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah bersama saya Dr. Ferial Basbet yang merupakan dokter forensik. Selamat malam, Assalamualaikum dokter. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga telah tersambung dengan Bapak Ito Sumardi yang merupakan Kabar Eskrim 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga sudah melihat ini Bang Saur Siagian yang merupakan inisiator dari Tampak. Bang Saur. Malam Mbak Caca, Ya. Malam Mas Ito. Sebelum saya ke Dokter Ferial, Dokter Ferry, saya panggil atau Dokter Ferial? Apa aja Bu? Oh, boleh, oke. Mungkin saya ingin ke Bang Saur Siagian, tapi sebelumnya saya akan hadirkan kepada Anda ini pernyataan dari Kapolri terkait bahwa hasil dari otopsi ulang ini akan disampaikan ke publik. Seperti apa pernyataan dari Kapolri, ini dia. Telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan dan tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Oke, ini menjadi kabar baik pemirsa ketika hasil otopsi ulang nantinya akan disampaikan ke publik. Ini kemudian menjawab keraguan dari masyarakat, kekhawatiran akan bahwa hasil visum tidak disampaikan ke publik. Tapi saya mau tanya dulu pemirsa ke Bang Saur Siagian. Bang Saur, dari otopsi ulang yang dilakukan hari ini, bahkan juga komposisi dari tim forensik yang melakukan, Bang Saur Siagian puas tidak? Apakah sudah memenuhi unsur keadilan tidak? Bagaimana komentarnya Bang Saur? Pertama saya kira yang penting kita apresiasi pimpinan Polri Mbak Caca bahwa kemuliaan kepolisian dan martabat daripada almarhum Brigadir Yosua kemudian diakui bahwa dia sedang menjalankan tugas sehingga dimakamkan layak sebagaimana seorang bayangkara. Itu yang pertama saya kira yang kita apresiasi. Yang kedua Mbak Caca, bahwa otopsi ulang atau ekshumasi yang dilakukan oleh polisi sekaligus juga ini keseriusan setelah Kapolri membentuk tim sus bahwa dugaan pembunuhan yang terjadi kepada Brigadir Yosua sudah mulai kemudian disidik dengan serius. Nah, pertanyaan Caca tadi, apakah kita puas atau puas? Ya, kepuasan kita termasuk Tampak adalah bahwa ini sudah dimulai penyidikan tentang pembunuhan ini atau rencana pembunuhan menurut versi daripada pengacara daripada keluarga. Sekaligus juga menurut saya membongkar semua
Sebab awalnya kan dulu sempat Polres yang telah dinonaktifkan bahwa pelakunya adalah saudara Brigadir E, kemudian tidak bisa dituntut, tetapi kan nggak mungkin dia juga yang menghilangkan CCTV, yang mencuri kemudian ponsel daripada almarhum, yang membawa mayat ini kemudian ke rumah sakit. Nah, menurut saya kalau Polri selalu mengatakan akan menuntut kemudian profesional dan imparsial. Nah, mulai juga menyidik ini. Siapa para pelaku? Seperti berkali-kali saya awal, kita tidak mau Presiden kembali mengatakan harus terbuka, tidak ada ditutup-tutupi, termasuk harus terbuka. Siapa melakukan harus juga bertanggung jawab. Kalau memang ada gerombolan yang melakukan, ya saya kira juga penyidik bahwa ini sekarang adalah mata kepada kepolisian harus diusut tuntas. Itu pendapat saya, Mbak Caca. Baik, mungkin saya ke Pak Ito Sumardi sebelum saya ke Dr. Ferial. Pak Ito, ini menjadi apresiasi akhirnya yang ditunggu-tunggu otopsi ulang dilakukan. Tapi ini juga menjadi penegasan bahwa otopsi pertama yang dilakukan oleh internal Polri diragukan. Ini bagaimana kemudian melihatnya? Ya, kalau kita melihat daripada permintaan otopsi ulang ini kan adanya laporan dari pihak kuasa hukum korban yang tentunya harus ditindaklanjuti dengan otopsi ulang ya, sesuai dengan KUHAP, Pak ya. Nah, di sini kita melihat hasil otopsi ulang ini tentunya nanti akan dicocokkan dengan otopsi yang pertama. Baru nanti akan bisa dinilai apakah dalam otopsi pertama itu ada kekurangan-kekurangan daripada dokter yang melakukan otopsi atau tidak. Nah, ini nanti akan menjawab berbagai kemungkinan atau dugaan apakah memang ada tindakan lain selain ada penembakan. Mungkin saja di otopsi yang pertama juga sudah disebutkan ada luka-luka, tapi kan kita semua tidak tahu. Tentu ini menjadi satu kewenangan daripada pihak dokter forensik yang nanti akan mencocokkan ya Mbak Caca. Tentunya di sini nanti akan bisa menjawab daripada fakta-fakta ataupun data-data visual yang disampaikan oleh rekan-rekan lawyer kita. Apakah itu nanti bisa terjawab dari otopsi yang kedua? Saya kira kita tinggal menunggu saja hasilnya yang dijanjikan oleh Pak Kapolri akan menyampaikan kepada publik. Demikian Mbak Caca ya. Ke Dr. Ferial Basbet, karena Dr. Ferial masyarakat tidak paham betul mengenai proses-proses dan tahapan-tahapan otopsi ulang. Sekiranya berdasarkan ilmu forensik di otopsi ulang apa saja yang nanti akan diteliti? Kalau tidak salah fisik, organ dalam, pembedahan organ seperti itu kah? Bagaimana lengkapnya? Jadi sebenarnya kenapa sih kok terjadi sampai otopsi ulang seperti itu? Nah ini yang sebenarnya otopsi ulang itu atau ekshumasi atau gali kubur itu dilakukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian asuransi, dan juga kasus di mana ada obstruksi of justice, buntu keadilan, atau juga keluarga tidak puas seperti itu. Jadi kemudian dilakukan otopsi ulang. Nah, kalau dilakukan otopsi ulang, kalau kita lihat sebenarnya sebab mati, otopsi pertama itu sudah bisa menjawab sebab kematian. Seperti itu. Karena ada standarnya. Karena andai kata saja ya, jikalau keluarga itu bisa mengakses hasil apa dari otopsi pertama, misalnya deskripsi dari lukanya, foto-fotografinya, dan kemudian hasil-hasilnya, itu tidak mungkin terjadi otopsi ulang. Tapi sayangnya ini barangkali tidak bisa mengakses, maka keluarga mengusulkan untuk terjadi otopsi ulang. Dilakukan otopsi ulang. Dan dilakukan otopsi ulang itu yang diperiksa adalah ya organ-organ dalam, seperti itu. Itu kemudian diambil, pertama selalu dilakukan pemeriksaan fisik dari depan. Dan apa yang sudah dilakukan dibuka lagi otopsinya dan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi forensik. Jadi diambil organnya untuk diperiksa lebih lanjut. Termasuk juga kalau misalnya toksikologi forensik sudah sulit ya. Nah seperti itu. Nah itu apa yang bisa dilakukan sebenarnya yang harus ditanyakan. Kalau pengalaman saya ya, selama saya menjadi dokter forensik, kalau ada orang minta gali kubur atau ekshumasi, kita akan bertanya kembali apa sih yang diharapkan dari ekshumasi. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Karena pasti akan ada terjadi perubahan-perubahan postmortem, perubahan-perubahan pasca mati. Maksudnya lamanya kematian tersebut pasti menentukan. Akan tidak sebanyak yang bisa digali ketika otopsi yang pertama. Ya. Karena ini 18 hari. 18 hari. Secara fisik pasti berubah? Nah, saya tidak tahu apakah jenazah ini kemudian sudah di-embalming seperti itu. Kalau sudah di-embalming atau
apa ya? Kalau sudah diformalin, diformalin. karena informasinya jenazah Brigadir Joshua sudah diformalin. Apakah ini menjadi hal yang positif sehingga banyak yang bisa digali, Dok? Memang itu jadi mudah-mudahan sih jadi hal yang positif ya, Ya. karena formalin itu kan menghambat pembusukan seperti itu. Nah itu ya kita berharap semua bisa ada terungkap fakta-fakta baru seperti itu. Butuh berapa lama sih, Dok, proses meneliti sampel-sampel yang dibawa dari otopsi yang sudah dilakukan hari ini? Tergantung ya, tergantung tingkat kesulitan aja, dan tergantung ada yang kita nggak berani buru-buru seperti itu, karena kadang-kadang bisa sebulan atau sebulan setengah, bahkan ada 2 bulan, nggak apa-apa. 1 bulan setengah saya rasa udah bagus itu. Baik, Bang Saur, mengingat bahwa proses untuk menguji atau meneliti sampel dari jenazah Brigadir Joshua ini kan butuh waktu lama. Tapi untuk pelibatan pihak eksternal dalam tim forensik kali ini, sekiranya Bang Saur merasa puas tidak, atau mungkin karena sebelumnya ada kecurigaan ketika otopsi dilakukan oleh internal Polri sendiri, bagaimana? Saya kira bukan soal puas, Mbak Caca, tapi ada keseriusan setidaknya bahwa apa yang diumumkan oleh katakanlah soal tembak-menembak yang pertama, kemudian ternyata kan banyak hal yang ditutup-tutupi, banyak hal kebohongan-kebohongan, sehingga harus terjadi yaitu penyidikan baru dengan otopsi ulang. Nah, oleh karena itu yang kita bilang, ketika sekarang sudah katakanlah terbunuh Yosua, apakah kemudian terbunuh direncanakan, kemudian siapa yang menyuruh untuk menghilangkan CCTV, siapa yang menyimpan ponsel, mengapa disimpan. Nah, saya kira bukan semata-mata hanya otopsi, tetapi ini kan bagian daripada salah satu penyidikan daripada penyidikan besar, yaitu bukti-bukti yang telah diungkapkan. Nah, oleh karena itu saya kira kawan-kawan penyidik saya kira sudah jauh lebih tahu teknisnya, karena mereka adalah hari ke hari dan mereka sudah jago. Kan yang dibutuhkan sekarang adalah kejujuran, kalau bahasa teman-teman penyidik adalah independensi dan imparsial. Nah, saya kira karena seluruh mata, kalau Pak Susno tadi, bahkan Presiden Indonesia, bahkan disebut Presiden G20 saat ini yang diemban oleh Presiden, sangat punya atensi. 270 rakyat Indonesia juga karena menyangkut polisi kita. Nah, ini yang saya katakan bahwa ayo ini berkejaran. Jangan sampai ada rekonstruksi yang sebenarnya secara bukti kemudian sudah cacat dengan ada otopsi ulang yang sekarang. Nah, inilah yang serius sekarang secara imparsial, kemudian holistik. Kemudian kita lakukan penyidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan Mabes sekarang yang tadi siang melakukan otopsi ulang. Itu kita dorong, Mbak Caca. Oke, baik. Pak Ito, sebenarnya untuk sebagai pengetahuan, ketika mungkin publik beranggapan bahwa tim dokter forensik kali ini karena melibatkan pihak eksternal akan benar-benar mengungkap fakta kebalik kematian dari Brigadir Joshua. Tapi untuk internal Polri sendiri ketika punya tim forensik itu komposisinya seperti apa sih, Pak Ito? Ya, di polisi itu kan setiap satu kejadian itu yang ditangani, yang memerlukan satu penyelidikan secara ilmiah ya, atau scientific crime investigation, itu melibatkan puslapor, balistik, dokteran kehakiman, kemudian cyber ya. Dan ini Mbak Caca, kita perlu tahu bahwa autopsi ulang ini tentunya hanya bisa menyampaikan daripada penyebab dan waktu kematian yang bersangkutan. Nanti motifnya apa? Tadi sudah diungkap oleh Ketua Komisioner Komnas HAM melalui CCTV ya, penelusuran 20 CCTV. Nanti dari sana akan diruntut ya, kemudian dikaitkan dengan otopsi, ditambah lagi dengan nanti hasil teman-teman cyber yang sedang melakukan penelitian dari HP yang dimiliki atau yang sekarang sedang disita. Jadi dari sana nanti akan dijadikan menjadi satu runtutan kejadian yang akan disampaikan oleh tim khusus. Jadi CCTV itu kan alibi. Alibi itu kan fakta yang tidak terbantahkan. Sehingga nanti di sana bisa dilihat siapa-siapa yang seharusnya menjadi saksi. Jadi orang yang berada di sana yang saat itu mengikuti PCR dan lain sebagainya, mungkin saja itu sekarang sudah ditetapkan sebagai saksi-saksi yang mengetahui. Sehingga nanti dari penyidik akan melihat ya siapa yang mengetahui. Kan kalau saksi itu harus mengetahui, mendengar, ataupun dia bisa melihat ya. Dan ini semuanya akan masih jalannya mungkin tidak semudah yang kita pikirkan.
tidak sesederhana, tapi dengan kemauan atau niat baik Pak Kapolri, apalagi sekarang masalah ini sudah menjadi perhatian publik dan perhatian Bapak Presiden ya, jadi tidak main-main lagi masalah ini. Saya yakin sahabat saya Bang Saur pun juga akan mengawal ya, sehingga apapun hasilnya nanti kita harus bisa menerima sepanjang hasil itu betul-betul bisa dibuktikan dengan fakta yang tidak terbantahkan. Saya kira demikian Mbak Caca ya. Jadi buat saya pribadi, sama dengan penghormatan terhadap jenazah, karena yang bersangkutan juga kan sudah memiliki tanda jasa kesetiaan selama 8 tahun, ya kemudian meninggal dalam tugas. Soal nanti bagaimana ending daripada kasus ini, saya kira itu nanti akan menjadi satu pertimbangan lain. Demikian Mbak Caca. Tapi mungkin nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Dr. Ferial, bahkan juga Bang Saur, bahwa yang jadi permasalahan di sini adalah pihak keluarga itu tidak puas ketika hasil keterangan dari pihak kepolisian bahwa Brigadir Joshua ini meninggal dunia karena tembak-menembak. Karena secara fisik dan kasat mata keluarga melihat ada sejumlah luka-luka di tubuh. Sekiranya otopsi kedua ini bisa membuktikan tidak apakah benar ada penyiksaan atau tidak? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.